Ini biar pistolnya nampak. Oh iya kan. Yang ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menangkap seorang pria bernama Maman alias Wahyu Bastaman. Ia ditangkap di Kabupaten Pulang Pisau setelah menipu seorang wanita bandar narkoba berinisial S hingga 600 juta rupiah dengan modus mengaku sebagai perwira BNNP Kalteng berpangkat AKBP. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita sepucuk senjata api organik pabrikan beserta 4 butir peluru aktif dan sebuah rompi. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial Y dan S di Kabupaten Gunung Mas. Benar saudara Maman ini yang mengaku selaku perwira BNN pernah menjual narkotika jenis sabu kepada tersangka IPA. Itu saat itu 6 on sekitar 2-3 bulan yang lalu. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah dan kasus ini masih dikembangkan oleh petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 38.000 kasus. Sementara itu lebih dari 197 ton barang bukti narkoba disita. Selama Januari hingga Oktober 2025, Polri menangani 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu, pula pihak kepolisian telah menetapkan 51.753 tersangka dan 150 diantaranya merupakan anak-anak. Dari puluhan ribu kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 197,71 ton barang bukti yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan jenis narkotika lainnya. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, hingga TNI dan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada Asta Cita poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Kabar Reskrim juga menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Sementara itu, selain menindak jaringan narkotika, Barreskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Selama Januari hingga Oktober 2025, aset yang disita mencapai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, hingga properti disita untuk memiskinkan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden terjadi beberapa detik setelah pesawat lepas landas dari Bandara Paramio pada Rabu pagi. Pesawat hilang kendali jatuh di landasan pacu disusul ledakan besar. Penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga pesawat jatuh setelah ban meletus saat lepas landas. Akibat insiden ini 2 orang tewas sementara 2 lainnya luka serius. Pemirsa, badai tropis Melissa menghantam Republik Dominika dan menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Badai tropis Melissa yang melanda Republik Dominika menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain Republik Dominika, badai tropis Melissa juga diperkirakan akan melanda Haiti pada hari Sabtu dan juga Jamaika pada Sabtu malam atau Minggu pagi. Badai tropis Melissa menyebabkan angin berkecepatan 110 mph. Badai ini telah menyebabkan 1 orang lansia di Haiti tewas.
Diperkirakan setelah melewati Jamaika, badai tropis Melissa akan memasuki Kuba dan Bahama. Dua pekan sejak gencatan senjata Israel dengan Hamas, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Warga Gaza masih menghadapi kelaparan meski akses truk bantuan kemanusiaan telah dibuka. Dua pekan sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu, ratusan truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke jalur Gaza. Setiap harinya, 89 truk bantuan diperbolehkan masuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Meski demikian, jumlah ini masih kurang, jauh di bawah kebutuhan. Sejumlah video yang beredar di sosial media menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Makanan masih sulit didapatkan. Harga bahan bakar meningkat tajam. Air bersih pun masih langka. Dalam kondisi ini, lebih dari 320.000 anak Palestina beresiko malnutrisi. Pemirsa, tentara pendudukan Israel meluncurkan serangan terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Pasukan IDF bahkan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Serangkaian serangan dan penyergapan dilakukan oleh tentara pendudukan Israel, IDF, terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Tentara Zionis bahkan melakukan penyergapan di sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Israel melancarkan serangan dan operasi penyergapan di berbagai wilayah tepi barat. Sedikitnya 4 warga Palestina ditangkap di kawasan selatan Hebron setelah rumah mereka digerebek, isinya dirusak dan penghuni rumah diinterogasi di tempat. Penangkapan juga terjadi di Jenin dan Nablus, wilayah utara tepi barat. Sementara di kota Tulkarm, pasukan Israel menangkap mantan tahanan Malik Jalat setelah menyerbu rumahnya di kawasan Arta'ah dan merusak seluruh isinya. Di kota Tuba, 3 warga turut ditahan setelah penyergapan di beberapa rumah. Militer Israel mengklaim ketiganya terlibat dalam pelemparan alat peledak ke kendaraan militer beberapa hari lalu yang melukai 2 tentara IDF. Gelombang serangan dan penangkapan oleh Israel kembali memicu ketegangan di tepi barat Palestina di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina dan lahan-lahan mereka beberapa pekan terakhir. Tentara Zionis bersama pemukim ilegal Israel kembali mengusir para petani Palestina yang hendak memanen zaitun dari lahannya sendiri. Bahkan kelompok pemukim ilegal menyebar serangan teror ke warga setempat. Sejumlah tentara pendudukan Israel dan pemukim ilegal nampak menghalangi dan mengusir para petani yang ingin menuju ke kebunnya untuk memanen zaitun. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka. Sementara pasukan Zionis membawa senjata membatasi akses ke lahan pertanian. Para pemukim ilegal yang dilindungi oleh pasukan IDF tak segan mengusir warga Palestina untuk masuk ke lahan mereka sendiri. Mereka bahkan memblokade jalan agar warga Palestina tidak bisa melintas. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal bahkan melakukan serangan teror terhadap warga Palestina di wilayah Masaferiata dengan menggunakan motor ATV. Mereka berniat untuk menyebar teror ke warga Palestina yang tengah tertidur di malam hari. Pemirsa, sejumlah petugas kesehatan dan warga Gaza menggali kuburan massal di lingkungan Al-Zaitun dan memindahkan sebanyak 100 jenazah ke pemakaman umum di kota Gaza. Jenazah 100 warga sipil Palestina yang terbunuh selama agresi pendudukan Israel yang berlangsung sejak tahun 2023 dipindahkan dari kuburan massal di wilayah Al-Zaitun. Dengan menggunakan alat pelindung diri, para medis dibantu warga mulai menggali dan juga memindahkan jenazah yang dikumpulkan menjadi satu di kain kafan panjang. Selanjutnya jenazah terkumpul akan dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di kota Gaza.
Hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza membuat para penyintas kanker harus mencari alternatif berobat agar bisa bertahan hidup. Hampir 200 penderita kanker asal Gaza berobat di Yordania. Puluhan anak-anak penyintas kanker dari jalur Gaza berjuang mendapatkan pengobatan layak di aman Yordania. Mereka terpaksa meninggalkan Gaza setelah fasilitas kesehatan di tanah air mereka dihancurkan tentara Zionis Israel. Rumah sakit King Hussein Cancer Center di Aman, Yordania kini menjadi harapan terdekat bagi para penderita kanker asal Gaza. السرطان الذين تم إخراجهم من غزة هم وعائلاتهم نغطي علاجهم نغطي إقامتهم نغطي الطعام نغطي المدارس التعليم نغطي كل شيء لهم نحن نأمل أن نستطيع بدعمكم ودعم الشعب الأندونيسي ودعم كل من يحبنا ويحب رسالتنا. Dengan kendala bahwa kita tidak bisa melakukan bantuan langsung ke Gaza, jadi potensi ataupun peluang untuk membantu warga Gaza yang kebetulan dirawat di rumah sakit yang ada di Jordan itu juga merupakan peluang ya, termasuk peluang lainnya itu adalah di tenda-tenda pengungsian warga Palestina yang ada juga di Jordan. Selain mendapatkan pengobatan gratis, para penderita kanker asal Gaza juga mendapatkan pendampingan psikologis dan fasilitas tempat tinggal sementara bersama keluarganya selama proses pengobatan. Dari Aman Yordania, Jajang Diraja Negara, Ainis melaporkan. Pemirsa, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan Zionis Israel di Lebanon Selatan, Lebanon. Serangan udara Zionis Israel terhadap 2 mobil di kota Tol, distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang dan melukai 2 lainnya. Sebuah pesawat tak berawak menembakkan peluru kendali ke sebuah mobil yang diduga milik Hizbullah. Penjajah mengklaim telah menewaskan anggota Hizbullah bernama Abbas Hasan Karki. Di Kakait Al-Aziz, distrik Nabatiyeh, serangan drone Zionis menewaskan 1 orang. Sementara di kota Kaim, distrik Marjayun, Lebanon Selatan, drone Zionis menjatuhkan granat kejut dekat bulldozer. Israel telah berulang kali melancarkan serangan udara ke kawasan Lebanon dengan klaim menargetkan infrastruktur Hizbullah. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya mundur sepenuhnya dari Lebanon pada Januari 2025. 4 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di wilayah timur dan selatan Lebanon. Serangan tersebut menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang disepakati sejak November tahun lalu. Pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan serangkaian serangan di pegunungan timur Beka, Lebanon dekat perbatasan Suriah. 2 serangan lainnya menghantam wilayah Hermel di timur laut Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat total 4 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. 2 orang tewas akibat serangan pada kawasan pegunungan di wilayah timur, sementara 2 korban lainnya tewas dalam serangan terpisah di daerah Arab Salim Selatan, Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi yang disebut terkait kelompok bersenjata Hizbullah, termasuk kamp pelatihan dan fasilitas produksi rudal di Lembah Beka serta gudang senjata di kawasan Nabatiyeh. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak November tahun lalu.